Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Puspitawati, NPM 2075234, dengan rekan saya, Herlina Puspitasari, NPM 2075215. Di sini, kami akan melakukan penjelasan pembelajaran tentang instrumen keuangan, aset keuangan, dan kas. Yang pertama, instrumen keuangan. Pengertian instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah aset keuangan ataupun dokumen permodalan yang nantinya bisa diperdagangkan. Berbagai aset ini berbentuk uang tunai ataupun dokumen kontrak yang memberikan akses pada seorang untuk menerima ataupun instrumen finansial lainnya, dan berbagai dokumen bukti kepemilikan permodalan atas suatu entitas ataupun perusahaan. Ada juga contohnya. Contoh instrumen keuangan adalah cek. Jadi, saat Anda memutuskan untuk membayar sesuatu dengan membayar sesuatunya dengan menggunakan cek, itu artinya Anda sudah bisa menggunakan instrumen keuangan, instrumen finansial. Jenis-jenis instrumen keuangan. Yang pertama yaitu cash instruments. Adalah instrumen keuangan yang nilai di dalamnya bisa ditentukan oleh pasar ataupun kesepakatan antar kedua belah pihak. Contohnya adalah deposito dan sertifikat deposito atau faktur hutang piutang. Nah, jika Anda ingin menjual sertifikat deposito tersebut, maka bank tempat Anda menyimpan uang tersebut harus mengetahuinya. Contoh lain dari instrumen jenis cash transfer adalah sertifikat bukti kepemilikan surat berharga, seperti saham ataupun reksadana. Derivative instrument adalah suatu kontrak ataupun perjanjian keuangan yang nilai dan keuntungan dari kontrak tersebut harus bisa ditentukan berdasarkan harga performa aset ataupun indeks dari komoditas lainnya. Contoh instrumen finansial pada jenis ini adalah dokumen jual beli minyak Brent crude yang dibeli dengan menggunakan transaksi futures contract. Futures contract sendiri pada dasarnya adalah suatu kontrak yang terdapat di dalam instrumen finansial jenis derivatives. Di dalam kontrak ini, pihak pembeli dan juga pihak penjual telah sepakat untuk melakukan kegiatan jual beli suatu komoditas di tanggal tertentu di masa depan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di Indonesia. Yang pertama yaitu instrumen kas. Instrumen keuangan kas ini dibuat ataupun dikeluarkan oleh suatu badan, umumnya pemerintah dan perusahaan, agar bisa meningkatkan modal. Dalam konteks ini, badan ini sering disebut dengan emiten. Kedua, saham. Saham adalah bagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan mengeluarkan 100 saham, maka Anda berhak membeli satu di antara 100 saham tersebut. Anda mempunyai 1/100 atau 1% saham tersebut, saham perusahaan tersebut. Saat itu maka Anda bisa menjual saham tersebut dan juga memiliki hak 1% atas setiap dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut, serta 1% suara pada rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, obligasi. Obligasi merupakan sertifikat yang diberikan oleh pihak penerbit atau peminjam kepada pihak investor dengan imbalan sejumlah uang tunai. Dalam kasus obligasi, dokumen akan sangat menentukan syarat dan ketentuan, termasuk di dalam ukuran dan frekuensi pembayaran kupon atau bunga, dan tanggal obligasi pun harus bisa dilunasi. Gagal membayar kupon secara tepat waktu atau membayar kembali obligasi ketika jatuh tempo akan membuat pihak penerbit mengalami resiko gagal bayar oleh pemegang obligasi yang bersangkutan. Karena pihak pemerintah tidak menerbitkan saham, maka obligasi adalah instrumen keuangan yang diandalkan untuk mengumpulkan uang dari pihak investor. Setiap saat akan ada banyak triliunan dolar obligasi pemerintah yang sudah beredar. Keempat, pinjaman.
Pinjaman dibuat oleh bank dan juga di lembaga kredit lainnya pada organisasi, seperti pihak perusahaan atau lembaga pemerintah. Dari sisi peminjam akan terlihat cukup mirip dengan obligasi, karena hanya ada lebih sedikit dari pihak yang terlibat, karena mereka akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat untuk melakukan negosiasi dan dikomentasikan daripada obligasi yang umumnya mempunyai ribuan investor. Kelima, obligasi konversi. Obligasi konversi adalah suatu obligasi yang akan dilunasi atau diubah menjadi saham pada waktu yang akan datang. Obligasi konversi menjadi obligasi yang bagian pertama di periode investasi, lalu mereka dibayar kembali atau diubah menjadi bentuk saham pada periode selanjutnya. Syarat untuk obligasi konversi akan sangat menentukan ukuran dan frekuensi pembayaran kupon, dan persyaratan serta tanggal pembayaran kembali ataupun konversi. Obligasi konversi juga sering dikonversi pada ekuitas di peristiwa pemicu, dan yang paling umum adalah penerbitan serta penjualan saham baru oleh pihak perusahaan. Konversi utang. Konversi utang adalah pinjaman yang akan dilunasi atau diubah menjadi bentuk ekuitas di masa yang akan datang. Syarat utama untuk konversi utang akan sangat menentukan ukuran dan frekuensi pembayaran bunga, serta persyaratan dan tanggal pembayaran kembali ataupun konversi. Sama seperti obligasi konversi, alih-alih pada tanggal tertentu, peminjam akan lebih sering dikonversi menjadi ekuitas ketika terjadi peristiwa pemicu. Dan yang kedua ada aset keuangan. Pengertian aset keuangan. Menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS, definisi aset keuangan adalah aset yang bisa dinyatakan setara dengan nilai uang tunai. Selain itu, aset keuangan bisa juga disebut sebagai instrumen ekuitas yang dikeluarkan dari lembaga lain. Pengertian lain dari aset keuangan atau aset finansial adalah hak janji yang bisa digunakan untuk menerima uang tunai atau aset berharga lainnya yang diterbitkan dari sebuah lembaga dengan berbagai syarat dan ketentuan. Aset keuangan adalah salah satu aset yang pasti dimiliki semua orang. Salah satu jenis aset keuangan yaitu investasi yang bisa memberikan pendapat pasif hingga jaminan di masa tua nanti. Adapun jenis-jenis aset keuangan. Yang pertama, ada aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang berbentuk uang tunai dan atau saldo rekening giro pada bank. Juga kekayaan lainnya yang bisa ditukarkan menjadi uang tunai atau rekening giro, atau dijual atau dihabiskan dalam suatu operasi perusahaan. Jangka waktu untuk aset lancar biasanya jangka pendek sekitar 1 tahun atau 1 siklus periode perusahaan. Contoh aset lancar adalah kas, saldo rekening di bank, surat berharga jangka pendek, dan banyak lagi. Dan yang kedua ada investasi jangka panjang. Jenis pada aset keuangan yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Sesuai sebutannya, investasi jangka panjang ini terdiri dari aset yang tidak dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya, seseorang akan berinvestasi dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Investasi jangka panjang tidak digunakan untuk memenuhi atau menunjang kebutuhan pokok. Contoh investasi jangka panjang yaitu saham, obligasi, surat berharga, dana tunjang khusus, dan tanah yang digunakan untuk lokasi usaha. Dan yang terakhir ada ekuitas. Jenis dari aset keuangan yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas adalah penunjuk hak milik bagi para pemegang aset suatu perusahaan yang pengukurannya dilakukan dengan cara melihat selisih antara aset dan kewajiban. Contoh ekuitas yaitu perusahaan perorangan, persekutuan, dan
Ron. Contoh-contoh aset keuangan. Yang pertama yaitu contoh aset lancar, yaitu piutang. Tagihan sebagai klaim perusahaan terhadap pelanggan dan pihak lain yang muncul akibat kegiatan perusahaan. Berikutnya, kas, berasal dari kata cash yang memiliki arti uang receh atau kertas, cek, dan uang yang kamu simpan di bank yang bisa kamu cairkan. Surat berharga jangka pendek biasa digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu pendek untuk memutar kas yang ada. Berikutnya, contoh investasi jangka panjang. Yang pertama yaitu saham, yaitu bentuk kepemilikan dari sebuah aset berharga atau perusahaan. Bentuk kepemilikan biasa dikonversikan dalam bentuk persen. Kedua, obligasi, yaitu instrumen investasi yang mirip dengan saham dengan jumlah keuntungan yang lebih pasti. Ketiga, cryptocurrency, yaitu jenis investasi mata uang digital dengan tingkat fluktuasi yang relatif cukup tinggi, sehingga investor perlu belajar kripto terlebih dahulu dan memperhatikan pergerakan pasar untuk bisa meraih keuntungan. Berikutnya contoh dari ekuitas. Yang pertama yaitu ekuitas pemegang saham, yaitu jumlah aset yang diberikan kepada pemegang saham setelah dikurangi dengan nilai liabilitas. Kedua, ekuitas pemilik, jumlah kepemilikan yang kamu miliki terhadap bisnis kamu dengan mengurangi aset dengan nilai liabilitas. Dan yang terakhir ada kas. Definisi kas dan setara kas. Kas atau cash dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya, yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atas perubahan nilai yang signifikan. Lebih lanjut, IAI menyebutkan bahwa kas terdiri dari saldo cash on hand, rekening giro atau setara kas. Dan adapun pengertian kas dan setara kas lainnya. Pengertian dari kas dan setara kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga kas ini biasanya ditempatkan pada urutan yang paling dalam. Kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Lalu maksud dari setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atau perubahan nilai yang signifikan. Pengertian kas atau cash adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan buat kegiatan generik perusahaan. Definisi pengertian uang kas dan setara kas menurut para ahli akan dijelaskan oleh rekan saya Herlina Puspitasari. Pengertian definisi kas menurut para ahli. Berikut yang pertama yaitu Thomas Sumarsan,
Thomas Marsa berpendapat dan juga menjelaskan bahwa pengertian kas adalah suatu aset lancar yang sifatnya sangatlah likuid dan juga bisa dimanfaatkan secara langsung untuk keberlangsungan kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, Zakit Baridwan. Zaki memiliki pendapat bahwa pengertian kas adalah suatu alat tukar yang bisa digunakan dalam suatu bentuk ukuran dalam bidang akuntansi. Ketiga, menurut Rudianto. Menurut Rudianto, pengertian kas adalah merupakan suatu alat pembayaran ataupun untuk pertukaran milik perusahaan dan langsung bisa digunakan untuk kegiatan transaksi perusahaan ketika memang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Keempat, menurut Theodorus M. Tuanakakota, AK. Pengertian kas adalah kas dan bank menurut ahli akuntansi Theodorus M. Tuanakota, AK adalah merupakan seluruh uang dan juga simpanan yang disimpan di bank, di mana uang ini secara langsung bisa dicairkan kapan saja setiap waktu tanpa mengurangi nilai dari simpanannya tersebut. Kelima, menurut Dwi Martani, pengertian kas adalah dijelaskan sebagai suatu aset keuangan yang paling likuid dan bisa digunakan setiap hari untuk kegiatan keberlangsungan perusahaan dan memenuhi kewajiban perusahaan. Keenam, menurut Munawir. Munawir menjelaskan juga menerangkan bahwa pengertian kas adalah sejumlah uang tunai yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan, di mana yang termasuk uang kas dan setara kas ini adalah termasuk cek yang diterima dari konsumen, juga uang simpanan perusahaan yang ada di bank dalam bentuk giro maupun demand deposit. Ketujuh, menurut Rizal Effendi. Rizal Effendi menjelaskan bahwa apa itu pengertian kas adalah seluruh uang atau kekayaan perusahaan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan untuk melunasi kewajiban perusahaan. Beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai kas menurut Rizal Effendi adalah rekening giro, bank, dan uang kas yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Kas menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Apa itu uang kas dan setara kas menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK? Standar Akuntansi Keuangan atau SAK menjelaskan maksud dari pengertian kas adalah seluruh alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang bisa digunakan oleh perusahaan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Pengertian karakteristik uang kas dan setara kas adalah sebagai berikut. Untuk membedakan kas dengan aset lain, Anda dapat melihat dengan memahami karakteristik atau ciri-ciri kas. Lalu sebagai berikut ini adalah karakteristik kas yang harus Anda ketahui. Yang pertama, aset perusahaan yang paling liquid. 2, standar pertukaran yang paling umum. 3, dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis uang kas dan setara kas. Seperti yang telah disinggung di atas, kas dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun pembagian tersebut bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan proses pemeriksaan yang berhubungan dengan distribusi dari aliran kas. Lalu, untuk jenis-jenis kas yang biasanya ada adalah yang pertama, petty cash. Pengertian petty cash atau kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Metode pencatatan kas kecil ada 2. Yang pertama, metode impres atau metode dana tetap. Metode pengisian
dan pengendalian di mana jumlahnya selalu tetap dari waktu ke waktu karena pengisian kembali kas kecil akan sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Yang kedua ada metode fluktuasi. Metode pencatatan dan pengendalian di mana jumlahnya akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan penambahan kas kecil. Pada pengelolaan ini, melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran maupun penambahan dana yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan-perkiraan buku besar. Dan yang kedua ada pengertian dari kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Dan yang terakhir ada pengertian dari pelaporan cash. Meskipun pelaporan cash dapat berlangsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan. Adapun masalah yang berhubungan dengan pelaporan cash dibagi menjadi 3 bagian, yakni cash equivalence. Apa itu cash equivalence? Atau biasa disebut setara kas adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Ini akan sangat bermanfaat saat digunakan pada kondisi ekonomi yang sedang susah atau tidak stabil. Adapun contoh dari cash equivalent adalah surat utang negara atau SUN dan treasury bill. Yang kedua ada restricted cash. Ini adalah merupakan cash yang sengaja diselisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Berikut ilustrasi contoh dari restricted cash untuk memperjelas pemahaman Anda. Perusahaan memiliki kewajiban membayar kerusakan lingkungan sebesar 15 juta rupiah untuk 5 tahun yang akan datang. Atas dasar kondisi tersebut, maka perusahaan menyisihkan 15 juta rupiah ke akun restricted cash. Yang terakhir ada bank overdraft. Ini adalah perusahaan pengeluaran cek yang nilainya lebih besar dari saldonya di bank. Sebagai contoh mengenai bank overdraft, perusahaan maju sejahtera mengeluarkan cek sebesar 120 juta, padahal saldo rekening maju sejahtera di bank sebesar 1 juta. Maka 20 juta ada masuk ke utang jangka pendek. Aktivitas dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut. Laporan arus kas yang terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi atau operating activities. Memasukkan nilai dari pengaruh cash atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih, seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian, persediaan atau pelengkapan yang umurnya diperkirakan kurang dari setahun, hutang kepada supplier, dan beban operasional lainnya. Kedua, ada aktivitas investasi atau investasi aktivitas. Memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi cash atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Seperti pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan atau financing aktivitas. Memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Seperti penyetoran modal awal, hutang bank dan obligasi, dan penerbitan saham. Yang tidak termasuk uang kas dan setara kas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perangko. Perangko di sini adalah alat bukti pembayaran pengiriman jasa-jasa pos. Yang kedua, deposito berjangka atau term deposit.
Maksud dari term deposit atau deposito berjangka adalah uang yang tersimpan pada bank, dan uang ini hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu saja. Ketiga, post-date check atau cek mundur adalah uang yang tidak bisa dikategorikan sebagai uang kas dan setara kas sebelum jangka waktu post-date check atau cek mundur tiba. Yang keempat yaitu uang untuk tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan hal ini adalah uang yang memang disediakan untuk tujuan tertentu, seperti uang pensiun atau jenis uang untuk tujuan tertentu lainnya. Yang termasuk uang kas dan setara kas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu uang tunai. Adalah uang yang bisa digunakan dalam bentuk wujud kertas dan logam yang berlaku untuk pembayaran. Kedua, travel check. Ini adalah cek yang dikeluarkan oleh bank umum, di mana bisa digunakan untuk melayani pihak nasabah yang ingin melakukan perjalanan atau traveling dalam bentuk tertentu dengan jarak yang jauh. Yang ketiga, wesel post. Wesel post adalah dokumen yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika sewaktu-waktu ingin digunakan. Yang keempat, cek. Cek adalah sebuah dokumen yang bisa diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Yang kelima yaitu uang perusahaan. Uang perusahaan yang memang tersimpan di dalam bank yang bisa diambil sewaktu-waktu, bisa dikategorikan sebagai uang kas dan setara kas. Yang keenam yaitu kasir cek. Yang dimaksud dengan kasir cek adalah cek yang dibuat dan juga ditandatangani oleh suatu bank, di mana bisa ditarik oleh bank tersebut untuk melakukan pembayaran pada pihak lainnya. Sekian video pembelajaran dari saya dengan rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.